yang dimaksud itu bukan bahasa dalam pengertian sebagai mata pelajaran khusus ya, tapi lebih pada pengenalan bahasa asing gitu, khususnya untuk yang SD. Kalau yang bahasa Inggris kan memang nanti tahun 2027 bahasa Inggris sudah menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD. Yang bahasa Inggris. Nah, yang bahasa yang lainnya itu nanti sifatnya pengenalan aja. Tapi untuk yang jenjang yang lebih tinggi, beberapa sekolah sudah melakukan itu. Beberapa sekolah kan sudah mengajarkan bahasa asing, selain bahasa Inggris juga ada bahasa Mandarin, bahasa Korea. Dan ada beberapa negara yang memang menawarkan untuk mereka menyediakan tenaga yang bisa membantu dalam pembelajaran bahasa asing sesuai dengan negaranya mereka masing-masing. Sementara kalau bahasa Inggris sudah dilaksanakan ya Pak ya kalau sekarang? Bahasa Inggris yang wajib itu nanti kalau yang SMP dan SLTA kan sudah kan bahkan menjadi mata ujian. Tapi kalau yang SD kan selama ini masih pilihan. Nah mulai tahun 2027 bahasa Inggris mulai kita ajarkan sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3. Sudah masuk dalam kebijakan. Tadi kan disebutkan bahwa sekarang sedang melaksanakan program renovasi terbesar dalam sejarah, Pak. Iya. Paling lambat tahun 2019 itu anggarannya sudah ditetapkan berapa ya, Pak? Anggarannya masih kita mintakan kepada Kementerian Keuangan untuk ada penambahan anggaran di tahun 2027. Tapi yang 2025, 2026 insya Pak Presiden insya Allah sudah bisa selesai, sehingga nanti tahun 2027 kita usahakan, hati-hati mas, kita usahakan untuk dapat bisa dianggarkan untuk 2027 100.000 satuan pendidikan ya, mudah-mudahan. Tapi ini masih kita usulkan kembali kepada Menteri Keuangan. Pak, cakupannya di daerah mana saja, Pak? Apanya? Seluruh Indonesia. Ada prioritas gitu Pak, kayak di daerah 3T. 3T sama sekolah rusak berat sama rusak sedang dan 3T. Guru-gurunya dari mana? Ya. Studio terpusat gurunya guru-guru kami sendiri. Jadi studio terpusat itu nanti kita bangun di Jakarta yang dulu kita kan punya masa dulu ya, punya studio TV pendidikan dulu. Nah, nanti kita pakai lagi studio itu, kita renov, kita perbaiki sesuai dengan kebutuhan untuk studio seperti yang disampaikan Pak Presiden tadi. Sementara nanti kita bangun di Jakarta tahun ini, yang di daerah kan sementara bisa nanti memanfaatkan UPT kami yang ada di setiap provinsi. Nah, gurunya dari guru-guru terbaik yang kita miliki, tapi kalau memang diperlukan untuk keahlian tertentu bisa aja kita minta misalnya guru profesional yang nanti kita kerjasamakan dengan negara tertentu. Mulai kapan itu Pak penerapannya? Kalau itu tahun ini, yang studio guru kita mulai tahun ini. Ya. Your Excellency, Mr. Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, Honorable Minister of the Red and White Cabinet in attendance, distinguished teachers and honored guests. Today, we stand here not only as the most smartest children, nor the most fortunate ones. Awal mulanya itu aku emang canggung banget, emang nggak bisa berpidato, tapi lama-lama sama guru aku, Pak Ajis, beliau membantu aku dalam berpidato dan akhirnya aku bisa berpidato. Senang, happy. Saya terkesima hari ini, terus terang aja. Terkesima. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa luar biasa. Harapan untuk aku tuh semoga program Sekolah Rakyat ini bisa terus berlanjut dan membantu anak-anak dalam bersekolah. Thank you, Mr. President. Thank you, Indonesia. This is the student of Sekolah Rakyat. Long live Indonesian children. Long live Sekolah Rakyat. Merdeka! Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya tahun 29 bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem, desil 1 dan 2 bisa kita rubah nasibnya. Kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya percaya itu bisa terjadi. Keberhasilan kita sangat banyak, tapi kalau saya rinci di sini saya kira panjang sekali. Bukan kita sombong, bukan kita membangga-banggakan, tapi kita harus
bangga dengan prestasi. Kita harus bangga dengan bukti. Mari kita bersatu, mari kita kerjasama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia. Kita bangkitkan semua kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah sarana yang paling benar untuk menghilangkan kemiskinan. Tapi pendidikan butuh uang. Uang kita kalau dicuri, kalau dikorupsi, kurang untuk membangun semua sekolah, semua kampus yang kita ingin bangun. Saya terkesima hari ini, terus terang aja. Terkesima. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa luar biasa. Yang mereka itu bahasa Inggrisnya menurut saya luar biasa, karena saya besar di luar negeri. Kalau saya bahasa Inggrisnya bagus, ya wajar, saya pernah tinggal di daerah-daerah situ. Tapi anak ini saya kagum juga sama dia tadi. Siapa namanya itu ya? Nanti yang tadi itu yang berbahasa bagus itu semua ya, nanti suruh menghadap saya ya. Mungkin bagusnya kita kirim juga ke luar negeri, kira-kira gimana? Setuju nggak? Dan saya kagum, masa baru 6 bulan tadi saya lihat sudah ada yang juara Olimpiade ini, juara itu, luar biasa. Juara Olimpiade matematik, luar biasa. Saya sangat terkesima, saya sangat terharu bahkan. Mudah-mudahan kamera enggak menuju ke saya tadi. Sulit saya tahan air mata juga. Sama dengan medsos. Kita terharu, kita keluar air mata karena apa? Karena bangga, karena bahagia melihat anak-anak kita. Dan kita tergerak, teringat, kenapa? Kita teringat, bayangkan kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani. Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim. Kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan. Mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal. Saudara-saudara, anak-anak sekolah rakyat, murid-murid, anak-anakku, jangan kau kecil hati, jangan kau malu orang tuamu hanya buruh atau hanya petani miskin atau hanya tukang pemulung. Jangan kau malu. Mereka mulia. Mereka kerja keras, halal, bekerja dengan keringat untuk masa depanmu. Jangan pernah kecil hati.